Oke, selamat pagi. Ketemu lagi. Kita akan melanjutkan materi. Hari ini kita akan buka bab baru yaitu bab 4 tentang kedatangan bangsa barat atau bangsa Eropa ke Indonesia. Baik, Pak Wahyu yakin di antara kalian pasti sudah pernah belajar ya di SD dulu tentang penjajahan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Oke, nah yang jadi pertanyaan sebenarnya apa sih motivasi mereka sampai mereka jauh-jauh berlayar dari negaranya sana di Eropa untuk sampai ke Indonesia ya. Nah, bangsa-bangsa Eropa pada waktu itu sekitar abad ke-14 mencari rute perjalanan ke Indonesia dengan berlayar menggunakan kapal-kapal besar, hingga akhirnya mereka menanamkan kekuasaannya di Indonesia selama kurang lebih 350 tahun. Ini bangsa Belanda ya, bangsa Belanda menanamkan pengaruhnya di Indonesia sampai 350 tahun, dan mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh gitu ya. Lalu apakah motivasi mereka atau alasan kenapa mereka sampai jauh-jauh datang dari Eropa sampai ke Indonesia? Apakah benar mereka itu jauh-jauh ke Indonesia hanya untuk mencari rempah-rempah, atau adakah motivasi-motivasi yang lainnya? Latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan motivasi bangsa barat ke Indonesia. Yang kedua, menjelaskan rute perjalanan bangsa barat ke Indonesia. Kita bahas yang pertama dulu, menjelaskan motivasi bangsa barat ke Indonesia. Tetapi sebelum itu, Pak Wahyu akan membahas dulu latar belakangnya. Latar belakang itu adalah penyebab kenapa bangsa Eropa itu sampai susah payah mencari rute perjalanan sampai ke Indonesia hanya untuk mencari rempah-rempah. Oke. Membahas tentang latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, kita tidak boleh lupa dengan sebuah kota yang bernama Konstantinopel. Kota Konstantinopel ini sekarang namanya adalah Istanbul. Letaknya di negara Turki. Ya, Konstantinopel namanya sekarang Istanbul, ada di negara Turki. Tetapi pada abad-abad yang lalu, abad ketiga dan sampai dengan abad ke-15, kota Konstantinopel ini merupakan suatu daerah yang merupakan kekuasaan dari Kekaisaran Romawi Timur. Ya, kota Konstantinopel ini merupakan suatu kota yang ada di wilayah Kekaisaran Romawi Timur. Kekaisaran Romawi Timur ini juga dikenal dengan nama Bizantium. Oke, itu kota Konstantinopel merupakan kota yang ada di Bizantium atau Romawi Timur. Nah, sejak abad keempat atau sekitar tahun 300-an, kota Konstantinopel yang terletak di wilayah Kekaisaran Romawi Timur merupakan pusat perdagangan rempah-rempah bagi bangsa Eropa. Jadi orang-orang Eropa itu sebenarnya membeli rempah-rempah di Konstantinopel. Lalu rempah-rempah di Konstantinopel itu asalnya dari mana? Mereka berasal dari pedagang-pedagang yang ada di Asia. Oke, mengapa orang Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah? Ada beberapa alasan ya. Yang pertama, karena rempah-rempah berfungsi sebagai bahan makanan, sebagai bumbu. Yang kedua, sebagai obat-obatan, yang ini sudah dikenal sejak tahun 300-an. Yang ketiga, sebagai pengawet makanan. Bahkan mayat pun diawetkan dengan rempah-rempah. Oke, ini bagi bangsa Eropa, jadi rempah-rempah itu sesuatu yang sangat penting. Tapi sayangnya rempah-rempah yang sangat dibutuhkan itu tidak bisa mereka produksi sendiri. Mereka membelinya di kota Konstantinopel dari pedagang yang berasal dari Asia, terutama pedagang India dan Arab. Tetapi pada tahun 1453, Kerajaan Turki Utsmani atau dalam bahasa Inggrisnya itu terkenal dengan nama Turki Ottoman berhasil merebut dan menguasai kota Konstantinopel. Itu ya, ini adalah Bizantium pada tahun 1453. Dan ini adalah Kerajaan Ottoman yang sudah berhasil menaklukkan banyak wilayah Bizantium, yang tersisa hanya satu kota Konstantinopel.
Nah, setelah kota Konstantinopel dikuasai oleh Turki Utsmani, orang Eropa dilarang membeli rempah-rempah di kota tersebut, sehingga mereka harus mencari cara untuk mendapatkan rempah-rempah. Sementara harga rempah-rempah setelah itu ya, harga rempah-rempah semakin lama semakin mahal. Benar jawaban teman kamu tadi, karena melalui banyak sekali pihak, dari misalnya dari Indonesia dijual ke orang India, dari India ke pedagang Arab, yang kemudian pedagang Arab menjualnya di Konstantinopel yang harganya sangat-sangat mahal, gitu ya. Nah, maka dimulailah penjelajahan bangsa Eropa untuk mencari daerah yang dikenal sebagai Pulau Rempah-Rempah atau Space Island pada waktu itu. Mereka tanya-tanya dengan pedagang-pedagang, mereka membelinya dari mana. Pada waktu itu peta sangat rahasia ya, jadi tidak dijual seperti sekarang. Sehingga rutenya pun mereka hanya mencoba-coba. Oke. Dan karena sudah tidak dapat lagi membeli rempah-rempah, akhirnya mereka mencari jalan ke Pulau Rempah-Rempah. Pulau Rempah-Rempah, suatu tempat yang pada waktu itu oleh orang Eropa dipercaya sebagai tempat asalnya rempah-rempah. Mengapa bangsa Eropa datang ke Indonesia? Oke, ini pertanyaan pertama kemarin ya, mencari rempah-rempah atau ada alasan lainnya? Benar, tadi jawabannya adalah untuk mencari rempah-rempah karena mereka sudah tidak bisa lagi beli di kota Konstantinopel. Selain itu juga ada motivasi lainnya, selain untuk mencari rempah-rempah. Apa itu motivasi bangsa Eropa ini? Yang pertama adalah gold, yaitu motivasi untuk mencari kekayaan. Artinya dengan mereka bisa mendapatkan rempah-rempah langsung dari pulau asalnya, harganya sangat murah dan dijual di Eropa dengan harga yang sangat mahal, sehingga mereka kemudian bisa menjadi kaya. Makanya motivasi pertama adalah gold, untuk mencari kekayaan. Selain untuk mencari kekayaan, mereka juga motivasi yang kedua adalah glory atau mencari kejayaan. Pada waktu itu, kejayaan sebuah negara diukur berdasarkan luas wilayahnya. Semakin besar wilayahnya berarti semakin berjaya. Oleh karena itu, mereka mencari daerah-daerah jajahan untuk memperluas wilayahnya, sehingga mereka dapat dikatakan sebagai negara atau kerajaan yang berjaya. Ketiga adalah gospel atau menyebarkan agama. Ini terkait dengan bangsa Turki tadi yang merupakan bangsa muslim yang ternyata mereka merebut kota Konstantinopel. Jadi bangsa Eropa juga bermotivasi untuk menyebarkan agama Kristen ya, supaya mengantisipasi tidak terjadi lagi wilayahnya direbut oleh bangsa lain yang berbeda agama. Kira-kira seperti itu. Ini terkenal dengan motivasi 3G, gold, glory, dan gospel. Gospel ini juga diartikan, kalau kita belajarnya versi Eropa ya, versi orang luar negeri, ini bukan gospel tetapi God. Mereka belajarnya adalah gold, glory, dan God. Artinya menjelajah negara-negara lain itu mereka percaya merupakan suatu perintah dari Tuhan untuk mereka lakukan. Oke, kira-kira seperti itu ya. God, glory, dan gospel. Kita akan mempelajari lagi tentang rute perjalanan bangsa barat ke Indonesia. Tetapi dengan tujuannya kalian dapat menggambarkan rute perjalanan bangsa barat ke Indonesia. Kita mulai dengan bangsa Portugis. Pak Wayu di sini hanya akan membahas dua bangsa penjelajah, yaitu Portugis dan Spanyol. Untuk yang pertama, Pak Wahyu akan membahas tentang rute perjalanan bangsa Portugis dalam bentuk gambar seperti ini. Kalau kemarin dalam bentuk tulisan, sekarang dalam bentuk gambar, supaya kalian nanti paham bagaimana rute yang dilewati oleh bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Baik, kita mulai dengan bangsa Portugis.
Disimak baik-baik karena ini nanti berkaitan dengan tugas kalian. Bangsa Portugis, ini Portugis negaranya di situ ya. Pada saat itu mulai mencari rute perjalanan ke daerah yang disebut dengan negeri rempah-rempah, meskipun mereka sebenarnya tidak tahu di mana negeri rempah-rempah itu. Namanya apa mereka nggak tahu, cuman mereka pernah dengar namanya India. Oleh sebab itu mereka mencari rute dari Portugis ke daerah penghasil rempah-rempah. Bangsa Portugis melewati rute menyusuri pantai barat Afrika. Ya. Ketika sampai ke bagian selatan Afrika, kapal Bartolomeus Dias yang memulai perjalanan tahun 1487 mengalami badai topan di situ, sehingga terpaksa harus berhenti di bagian selatan Afrika. Oleh sebab itu daerah itu kemudian diberi nama Tanjung Harapan Baik, ya, atau Cape of Good Hope, gitu ya. Tanjung Harapan Baik kalau dalam bahasa Inggris seperti itu. Nah, Bartolomeus Dias cuma sampai di sini, cuma sampai Tanjung Harapan. Nah, tahun berikutnya, 10 tahun kemudian, bangsa Portugis mencari daerah rempah-rempah lagi yang dipimpin oleh Vasco da Gama. Ya. Oke. Akhirnya Vasco da Gama sampai di Calicut atau India. Ya, setelah 10 tahun ada di Afrika, kemudian bangsa Portugis melanjutkan lagi mencari daerah penghasil rempah-rempah dan dia sampai di India. Ternyata India diketahui pada waktu itu ya bukan penghasil rempah-rempah terbesar ya, karena ternyata rempah-rempah itu didatangkan dari daerah lain ke India. Penasaran, Portugis kemudian mencari lagi daerah rempah-rempah yang sebenarnya itu ada di mana. Oke, ini ya, ini Pak Wahyu perbesar sudah sampai di India. Perjalanan berikutnya itu dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque tahun 1511 untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah, karena ternyata India bukan, ya. Menempuh perjalanan akhirnya Alfonso sampai ke Malaka. Di situ bangsa Portugis menguasai Malaka karena bukan sebagai penghasil rempah-rempah, tetapi karena di situ daerah lalu lintas perdagangan dunia. Jadi kapal-kapal yang mau ke Eropa, mau ke Arab itu lewatnya di situ, maka kemudian dikuasai. Setelah berhasil menguasai Malaka, kemudian bangsa Portugis mencari daerah yang disebut dengan negeri rempah-rempah. Mereka dengar-dengar Maluku adalah pusat rempah-rempah. Maka kemudian bangsa Portugis mencari jalan ke Maluku. Dan akhirnya Francisco Serrao bersama Antonio de Abreu itu berhasil mencapai Kepulauan Maluku pada tahun 1512. Begitu ya. Jadi perjalanan itu saling sambung menyambung bangsa Portugis mulai dari Bartolomeus Dias sampai dengan Francisco Serrao. Baik, kalau diringkas kira-kira seperti ini rute perjalanannya dari Portugis sampai ke Maluku. Berbeda-beda orang yang melakukan perjalanan. Ada 4 tokoh di tahun yang berbeda-beda. Bartolomeus Dias tahun 1487, Vasco da Gama 10 tahun kemudian, Alfonso de Albuquerque, ya kan? Akhirnya mereka sampai ke Maluku. Baik, seperti ini nanti gambarannya, tugas kalian menggambarkan rute perjalanan bangsa Portugis. Kalian gambar peta, kalian buat rutenya. Bangsa berikutnya adalah bangsa Spanyol. Baik, jadi kira-kira seperti inilah perjalanan bangsa Spanyol di dalam perjalanannya mencari daerah
rempah-rempah ya. Kita akan mulai melihat rute perjalanannya. Mereka berangkat dari Spanyol. Perhatikan rutenya baik-baik ya. Yap, mereka berjalan ke arah barat. Berbeda dengan Portugis yang berjalan ke arah timur, menyusuri pantai barat Afrika, tetapi bangsa Spanyol memilih jalan lain. Dia memilih ke arah barat, menyeberangi Samudra Atlantik. Yap, begini ya kira-kira perjalanannya. Mereka sudah sampai Amerika Selatan. Sebenarnya ya, untuk mengisi bekal makanan lagi di situ mereka mampir sebentar. Sambil terus kemudian melanjutkan perjalanan menyusuri Amerika Selatan. Nah, sampailah mereka di bagian selatan Amerika Selatan, yang kemudian daerah itu diberi nama Selat Magellan. Ferdinand Magellan, karena ini perjalanannya Ferdinand Magellan ya. Jadi selat itu kemudian diberi nama Selat Magellan. Meski banyak rintangan dan kapal-kapal banyak yang hancur karena badai dan sebagainya, kapal-kapal yang tersisa melanjutkan perjalanan lagi menyeberangi Samudra Pasifik. Ya. Ferdinand Magellan dengan kapal tersisa ya, cuman beberapa krunya saja yang tersisa, menyeberangi Samudra Pasifik. Contohnya seperti ini. Oke, Samudra Pasifik sebagai samudra terluas di dunia ini ternyata berhasil juga diseberangi oleh Ferdinand Magellan waktu berbulan-bulan. Dan pada akhirnya Ferdinand Magellan berhasil sampai ke Filipina tahun 1521. Tetapi sayangnya Magellan di sini tewas ya, dan perjalanan dilanjutkan oleh krunya yang lain yang bernama Sebastian Elcano. Ya, perjalanan dilanjutkan dan akhirnya mereka sampai ke Maluku, yang ternyata ketika sampai di Maluku mereka ketemu dengan Portugis. Mereka heran, kok bisa Portugis mengambil jalan ke timur, kami mengambil jalan ke barat, kok bisa ketemu di Maluku? Oh, ternyata bumi itu bulat. Setelah makanya mereka punya pemahaman bahwa ternyata bumi itu bulat. Oke, setelah beberapa lama akhirnya kapal Portugis beberapa ada yang kembali ke Spanyol ya. Nah, ini sisa kapal Spanyol ini kembali ke negaranya melewati jalur baru ya, yang tidak dilewati oleh Portugis, tetapi mereka lewat jalur selatan. Karena kan mereka musuhan dengan Portugis, kalau melewati jalur Portugis nanti ketemu ya. Meskipun pada akhirnya ya ketemu juga sih di Tanjung Harapan. Tetapi memang karena ini kapal cuma sisa-sisa, ya sudah. Ini mereka cuma mau kembali ke negaranya aja. Mampir sebentar di Tanjung Harapan ya untuk bekal perjalanan. Ya. Perjalanan yang sangat panjang ya, akhirnya mereka juga ikut menyusuri pantai barat Afrika. Nah, ini ketemu rutenya yang tadi dilewati.
setelah bertahun-tahun perjalanan, ya akhirnya mereka berhasil kembali lagi ke negaranya. Walaupun sudah kehilangan banyak kru kapalnya, sudah kehilangan banyak awak kapal, hanya sisa-sisa saja yang kembali, dan bukannya dapat untung malah dapat rugi karena kapalnya banyaknya rusak. Baik, inilah perjalanan bangsa Spanyol. Baik, seperti itu tadi ya penjelasannya. Kalau digambarkan dalam peta seperti ini. Jadi bangsa Spanyol itu berjalan melewati rute yang berbeda dengan Portugis. Tetap kalau Portugis itu ke arah timur, Spanyol ke arah barat. Ferdinand Magellan kemudian ternyata tembus sampai ke Maluku juga. Portugis ke timur ketemu Maluku, Spanyol ke barat juga ketemu Maluku. Oh, ternyata bumi itu bulat. Nah, disitulah maka kemudian mereka punya percaya bahwa ternyata bumi itu bulat. Oke, dan ini akhirnya mereka berhasil kembali lagi ke Spanyol. Oke, sekian dan terima kasih.